Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita yakini semua ini adalah wujud cintanya, rahmannya Allah kepada kita. Untuk itu tidak ada yang pantas kita lakukan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kecuali dengan bersyukur kepadanya. I'tiraf ana qalbi anna hadhihi ni'am minallahi jalla wa ala. Pengakuan di dalam hati bahwa segala nikmat ini datangnya dari Allah Ta'ala. Wal iqraru bilisan ma'a kulli kalimat thayyibah. Senantiasa mengikrarkan dengan lisan melalui kalimat-kalimat yang indah. Alhamdulillah. Kemudian wasta'anatan li ta'atillah, dan menjadikan kenikmatan yang ada sebagai sarana yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Tidak ada artinya nikmat yang ada jika justru menjauhkan kita dari ridhonya Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan, kita doakan semoga dijaga oleh Allah Ustaz Abdul Hamid Al-Hafidh, kemudian juga jamaah semuanya, dan yang menjadi sahibul bait di tempat ini, semoga yang masih ada diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, yang sudah kembali kepada Allah diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Sungguh jamaah, majelis ini majelis yang mahal, majelis yang tidak semua orang diizinkan oleh Allah untuk menghadirinya. Betapa banyak ada teman-teman yang WA, Ustadz saya hampir datang di majelis A5, tapi qadarullah Ustadz ada sesuatu yang gak bisa saya tinggalkan. Apa itu Ibu? Maaf Ustadz, rahasia. Ya sudah Ibu, gitu. Tapi saya malu kalau punya rahasia dari Ustadz. Duh kenapa gitu? Umbah-umbahan Ustadz. Ya. Jadi ternyata umbah-umbahan itu rahasia, gitu. Ya. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Banyak yang sebenarnya pengen hadir di majelis-majelis ilmu, di antaranya di majelis A5 ini. Qadarullah dia harus memilih tentunya daripada menemani ustadz, menemani suaminya. Kan harusnya memang begitu kan? Ya, dia memilih untuk menemani suaminya gitu. Sebenarnya ingin juga untuk hadir di tempat ini. Naam, artinya bahwa ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya yang bisa hadir di tempat ini berarti Masya Allah Tabarakar Rahman. Semuanya ini tidak lepas dari kasih sayangnya Allah dan kemudahan-kemudahan darinya. Untuk itu, karena sudah dimudahkan oleh Allah untuk hadir, tolong mudahkan diri antum, antuna untuk menerima materi-materi yang kita kaji. Ya, kalau ada rasa kantuk segera dilawan. Ya, terutama yang nyenden ya. Ya. Gak usah menjaga jarak, tetap aja nyenden, gak apa-apa. Terus langsung begini gak usah, tetap aja. Maksud saya antisipasi gitu. Ya, antisipasi. Karena memang di dalam majelis taklim itu berlaku ya man teko sik dewe gitu. Barang siapa yang datang duluan, dia berhak mendapatkan sandaran gitu. Jadi itu sudah menjadi
kaidah umum ya, dan menjadi kaidah umum ya. Ya karena kenapa? Wahyu itu berat gitu. Ilmu itu abot. Ya, makanya dibutuhkan sandaran ya supaya turunnya ilmu itu kuat untuk dibawa. Begitu jemaah. Ya. Nah, jemaah yang berbahagia dan tema yang disampaikan oleh panitia pada hari ini yaitu bangunlah wahai orang baik atau wahai orang baik bangunlah. Saya juga masih mereka-reka. Saya tadi itu mau WA panitia. Ini arah dari tema ini apa? Saya tuh masih bingung gitu. Tapi kalau saya tanya nanti dikira nggak mudeng gitu. Ya. Tapi ya bismillah lah gitu. Saya coba menerka gitu. Arahnya kemana sih gitu loh ya. Oke, saya coba ambilkan beberapa referensi. Nanti kalau misalkan tidak sesuai dari arahan banget dari panitia ya mohon maaf ya. Tapi saya mencoba untuk bertahanus ya. Untuk bergua hiro ya. Untuk ini mendapatkan intuisi ya. Ilham dari Allah Ta'ala gitu. Kira-kira apa sih gitu. Nah, mungkin saya hubungkan dulu ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hamid barusan. Bahwa misalkan ada orang hafid, ya, dia hafid untuk dirinya, itu menurut saya eman gitu ya, sayang gitu. Saya punya saudara banyak banget jamaah. Ketika saya ketemu di Jakarta, saya dikasih tahu sama kakak saya, Dek, ini Pak Dim ini hafid Quran loh. Saya juga agak kaget gitu. Kagetnya Masya Allah, secara penampilan dia sangat biasa banget gitu. Tapi Masya Allah, hafid Quran. Ya. Berkah oke, iya. Bagus iya. Karunia dari Allah benar. Tapi menurut saya eman banget. Kenapa? Karena beliau hafid Quran, hafalnya dobit. Ya, kuat dibolak-balik angka ayat berapa, pojok mana bisa. Tapinya, mohon maaf banget, beliau itu mungkin kurang dioptimalkan atau dimaksimalkan oleh sebagian orang. Sehingga hafalannya itu dia coba hanya cukup, mohon maaf ya, tanpa merendahkan profesi ini bagus gitu. Ngarit, macul, bagus gitu loh. Cuman kan yang saya sayangkan adalah ilmunya ini kan dibutuhkan banyak orang. Sehingga pulang dari mana, ngarit, terus ya ke rumah, ngasih mak wedus, habis itu terus rokok, ya udah, habis itu ke warung. Ya oke, memang dia mungkin gak mau terlalu menampakkan aku ini hafid Quran. Tapi kan sayang gitu loh jamaah. Hafalan yang dia dapatkan sekian tahun. Yang dilekatkan dalam batin dan pikirannya. Kemudian gak diajarkan, gak diamalkan. Sayang gitu loh. Eman menurut saya. Padahal beliau ya bisa kemudian menyimak. Ya selain tetap aja gak apa-apa. Tetap ke sawah, tetap ngurusi kambing. Tapi dia mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang Allah titipkan pada dia. Ini penting banget. Itulah kalau boleh saya hubung-hubungkan juga. Ini orang baik oke. Dia orang bagus oke. Bangunlah. Gitu loh ya. Ajak orang lain bisa mendapatkan hafalan sebagaimana hafalan yang telah Allah berikan padamu. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang baik semuanya. Tapi apakah bangun? Ya saya belum bisa mengatakan. Kecuali kalau saya bilang ayo bangun, baru bangun kan. Ya kata-kata bangun di sini bukan bangun berarti fisik saja yang dia bergerak secara fisik. Tapi memang jamaah umat Islam harus bergerak. Ya, kita harus punya amalan yang amalan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ingat kan kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita soleh, cakep sudah. Ya, kita soleh bagus, tapi kita tidak cukup berhenti menjadi orang soleh. Jadilah orang yang mosleh. Ya, bukan hanya baik untuk dirinya, tapi kehadiran dirinya juga berupaya untuk bisa dengan izin Allah memperbaiki orang lain. Kalaupun tidak bisa kalimat memperbaiki, setidaknya mengajak orang lain untuk baik. Bangun wahai orang baik. Ya, bangun.
Pasti Allah titipkan kepada setiap kita mazia, kelebihan-kelebihan. Ada yang dia baiknya secara pemikirannya, tapi mohon maaf, lemah dalam urusan ekonominya. Mikirnya kuat, tapi ekonominya lemah. Ada yang dia kuat, baik, imannya oke, fisiknya oke. Tapi kalau diajak mikir, karena urusan duit, pray. Tapi kalau diundang Ustadz Abdul Hamid, ayo kerja bakti yuk ngangkat botol. Ah siap. Gitu. Ya, pakai shin, siap gitu. Sulit itu nanti. Ya. Jamnya berbahagia. Jadi ada orang yang memiliki kebaikan selain imannya adalah fisiknya. Dia kuat. Ya. Kemudian kebaikan fisiknya itu ayo digunakan untuk apa? Membangun kesadarannya dia. Yaitu bekerja bakti dalam kebaikan. Ada yang baiknya dia secara ilmunya. Mungkin di pihak-pihak lain beberapa hal dia lemah. Tapi di urusan ilmu dia kuat. Apa berbuat baiknya dia? Dengan ta'limul kitab. Dia mengajarkan Alkitab. Ada yang dia baiknya melalui ekonomi. Tabarakar Rahman. Memang ada orang yang dikejar rezeki. Ya, dia itu seobah-obahnya itu mesti untuk duit gitu loh. Ya seobah-obahnya loh. Angop loh untuk duit. Ya Allah. Gitu. Jadi memang ini orang memang dikejar rezeki gitu loh. Dia baiknya di sisi itu. Ya. Coba kita bikin skala kecil lah, mikro lah ya. Kita bicara kalau di sini namanya Mahatnya Alimah juga Ustaz ya. Oh, Masya Allah ya. Mahat Alimah nih ya. Jadi ada di antara kita punya kebaikan-kebaikan masing-masing. Apa sih yang bisa kita berikan? Ya, ini mikronya. Kalau makronya ya ajaran Islam ini. Ya. Ya, makronya adalah Islam. Apa yang bisa kita berikan kepada Islam? Karena sungguh kalau kita lihat dalam surah Hujurat, kamu jangan merasa ya pede bahwa dengan melalui kita Islam ini bagus. Melalui dengan kita Islam ini tertebarkan. Melalui kita Islam ini kemudian jaya. Jangan, itu terlalu pede. Maka justru dengan Islam kita bisa menjadi bernilai. Dengan Islam kita bisa menjadi berharga. Dengan Islam kita bisa melakukan banyak kebaikan. Karena apa? Diawali dari Islam dulu. Maka kalau saya biasa mengatakan begini. Bedanya orang yang tidak, ya dalam akidah kita ya. Yang belum beriman dengan beriman bedanya apa? Kalau orang itu belum beriman, ya dia tak ibaratkan orang yang dia menek pelem, ya bawa karung tapi karungnya bolong. Ya, ibu-ibu kemarin ada yang baca status saya ya, ya bahwa saya itu kalau kecil, ya tahun 90-an, walaupun kami ini belum mengenal ajaran agama dengan baik, tapi alhamdulillah kami sudah biasa bangun jam 3 malam. Alhamdulillah. Tahajud bukan. Ya mulai tidak. Golek pelem ciglo. Ya. Jadi saya kerjasama dengan codot gitu. Ya, itu. Ya Allah jamaah. Saya tanya beberapa jamaah ada nggak yang nasibnya sama? Jawabannya apa coba? Tos Ustadz. Ya, jadi artinya yang era-era tahun 90-an sudah lahir saya kira ngalami masa itu ya. Jadi jam 3 itu udah disik-disikan ya, nyari mangga tetangga dan tetangga memang membolehkan selama memang ceblok gitu. Oke, kembali ke permisalan yang saya sampaikan. Ya, dia orang yang nggak punya iman, yang tidak beriman itu orang yang manjat pohon mangga, dia bawa karung tapi karungnya bolong. Dia melakukan ngambil mangga, masukkan. Kira-kira mangganya kemana? Bablas. Gitu. Nah, sedangkan orang beriman itu, dia orang yang manjat pohon mangga, dia bawa karungnya buntet. Artinya apa? Kalau dia ngadai itu apa? Mengadahkan, ya, mengisi, ya. Maka isian itu bakal ada di dalam karung itu.
Jadi orang itu kalau tidak beriman, dia melakukan amal kebaikan kayak apa di dunia, nggak dicatat sama Allah. Karungnya bolong. Maka ketika siapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membaca surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia nangis ketika baca ayat itu, jamaah. Kenapa? Ada orang yang amilatun nasibah, amalnya sibuk, amalnya padat, bahkan urusan kebaikan-kebaikan dunianya kuat, banyak banget yang diamalkan. Tetapi apa kata Allah? Tasla naron hamiyah. Dia masuk neraka. Neraka hamiyah. Kenapa Umar bin Khattab nangis? Dia teringat, dia punya teman, ya, yang temannya ini tidak seiman dengan beliau. Kemudian ditanya, kenapa engkau nangis? Aku ingat bahwa engkau adalah teman baik secara duniawiyah. Tapi kamu tidak punya iman sebagai imanku. Sebagaimana iman yang kuyakini. Dalam keyakinanku, walaupun kamu baiknya seperti apa, tempatmu di neraka. Karena tidak ada iman itu tadi. Karungnya apa? Bolong. Itu loh jamaah. Maka dia kasihan banget. Nah sebaliknya orang Islam itu, orang iman itu, dia sudah punya karung yang buntut, dia naik mangga. Tetapi apa semua orang yang sudah beriman ini semangat untuk memasukkan mangga-mangga ke situ? Enggak. Ya, jadi tidak semuanya semangat ternyata. Eman banget kan, dia sudah punya tempat tapi tidak diisi mangga. Sedangkan yang satunya dia nggak punya tempat atau punya tempat tapi bolong, dimasukin jatuh terus. Yang dilakukan orang beriman kadang-kadang mau menek WT, delok manggane mau dipoto-foto tok. Paham? Di foto-foto aja. Atau dia lihat dari ketinggian pemandangan yang ada di bawah pohon. Ya. Dia lupa untuk memasukkan mangga-mangga itu ke situ. Jamaah, kita alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk menerima iman itu. Untuk mendapatkan Islam itu. Sayang kalau kemudian karung-karung amal itu tidak kita isi. Sayang karung-karung iman itu kalau tidak kita isi dengan kebaikan. Masukkan segala kebaikan padanya. Panenkan amal-amal dunia ini yang kelak akan kita panen di akhirat. Jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ayo kita sama-sama melihat di dalam surah Al-Muddathir. Ya, kita bahas pada ayat 1 sampai 7 insya Allah. Jamaah berbahagia, saya ambilkan dari tafsirnya Imam As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir. Jamaah berbahagia, di dalam surah Al-Muddathir ini, ya, yang ulama mengatakan bahwa ini adalah makiyah, surat yang turunnya di Mekah atau turunnya sebelum hijrah, menurut Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala dalam kitab pengantar ilmu tafsirnya. Kata-kata ya ayyuhal muddathir, ya, wahai orang yang berselimut. Imam As-Sa'di mengatakan taqaddama annal muzammila wal muddathira bimakna wahid. Imam As-Sa'di telah menjelaskan di surat sebelumnya bahwa al-muzammil dan muddathir artinya adalah sama, bimakna wahid. Dia adalah orang yang berselimut. Ya, dia adalah orang yang berkemul. Yang dituju pertama dalam ayat ini memang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi keumuman makna tidak hanya untuk beliau. Tidak hanya kekhususan lafadz yang ditujukan pada beliau. Tapi maknanya ini untuk kita semua sebagai umatnya. Kita lihat seruan Allah apa kepada beliau dan kita. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Bangun. Bangkit. Fa'anzir. Dan berilah peringatan. Jamaah berbahagia,
Kita sebagai keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada saudara. Maka kita diminta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu untuk kum itu bijiddi wa nasyad, bangun dengan sungguh-sungguh dan serius. Dengan semangat, namanya bijiddi wa nasyad. Ya, berikan nanti apa peringatan fa'angdir kepada siapa? Kepada manusia, tetangga saudara kita bil aqwal wal af'al. Memberi peringatan itu dengan akwal dan af'al. Maka dakwah itu ada yang namanya dakwah bil lisan, ada kadang-kadang disebut dakwah bil hal. Ya, bil aqwal wal ahwal. Jadi kalau kita ngajak baik orang-orang itu jamaah, ya, ngajaknya melalui lisan dan juga perbuatan. Jangan hanya lisan saja, kemudian perbuatannya tidak. Pagi tadi jamaah, saya kan lagi di ruang tamu. Anak-anak sudah pada berangkat. Ada satu anak yang belum berangkat, yang TK ya Bunaya. Dia belum berangkat. Nah, karena saya agak dingin ya, pagi tadi agak dingin ya. Tapi ibu-ibu tetap mandikan. Ya, tetap mandikan, ya. Oke, karena agak dingin, mungkin kebiasaan buruk saya ketika kalau di kampung itu kan dede ya, api-api, geni-geni, ya, ya. Api-api itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawa ini geni-geni. Ya. Di depan apa? Di depan, pawon, enggak kompor, nek kompor yang dhuwur gitu. Nek bahasa Indonesianya api-api. Nek bahasa Jawa ini geni-geni, ya toh? Kemudian saya karena agak dingin, ya jendela di bawah ubus gitu, saya angkat kaki saya ke kursi. Gitu. Langsung anak saya bilang apa? Abi Ustadz nggak sopan. Ya Allah. Abi Ustadz nggak sopan. Tuh jamaah. Ya langsung saya turunkan. Oh iya maaf. Nggak usah ngeles. Nggak usah ngeles. Kadang-kadang kan kita dinasihat anak gitu kan. Rotok ngeles toh. Ibu katanya maaf nggak boleh berdiri. Ini cacile. Cacile oleh maaf berdiri. Nah kenapa? Nek cacile maaf ambek berdiri keselak. Nek bang tuwek kan kerongkongannya masih lebar. Ngeles tok. Saya dinasehati sama anak saya, jamaah coba. Karena dingin maksud saya gitu. Ya udah saya turun. Oh iya gitu. Habis itu apa jawabnya anak saya? Bi, aku kalau di sekolahan ya juga naik kursi loh, Bi. Oh, gitu. Nah, boleh gitu yang sopan gitu. Jamaah yang berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini menasihati. Ya, menasihati itu ucapan iya, perbuatan iya. Ya. Saya pernah dicurhatin gitu sama seorang jamaah, Ustadz, kenapa beliau itu gak disegani oleh jamaah? Kenapa Bu? Saya bilang dia kan bagus, saya bilang khotibnya bagus, ceramahnya bagus. Iya Ustadz, kalau pas dia ceramah begitu bagus, tapi Ustadz, kalau di kehidupan sehari-hari Ustadz, dia gak menampakkan apa yang dia ceramahkan gitu. Maksudnya gini Tat, babakan tutup aurat. Beliau selalu menyampaikan bahwa auratnya laki-laki itu di atas di apa sampai lutut harus tertutup gitu. Terus prakteknya dia Tat, kalau di depan rumahnya lagi beli korek itu sepaha Ustadz gitu. Tuh jamaah. Jadi ternyata dakwah itu bukan hanya lisan, tapi ahwal. Ya, perbuatan ini sangat penting jamaah. Ya, kita ayo ya bangkit wahai orang-orang baik, bangkit wahai orang-orang yang berselimut, bangkit wahai orang-orang yang berkemul, berikan peringatan. Jangan sampai malas. Ya, jangan sampai malas, jangan sampai berhenti. Ada yang saya tuh punya temen, dia ini nganyel kayak banget gitu. Kenapa? Sudah tak nasihati berulang kali itu enggak berubah-berubah Ustaz. Terus ya udah, mungkin Allah udah menutup hatinya. Ya Allah. Kok cepet banget kita bilang Allah udah menutup hatinya jamaah. Gak usah dijawab, gak usah dijawab ya. Jenengan pakai hati aja. Emang jenengan udah lama pakai hijabnya? Gak usah dijawab. Saya lihat dari sorot mata jenengan udah bisa ngerti kok jawabannya.
Emang jenengan udah sejak lahir kemudian dewasa langsung baik-baik begini. Gak usah gini ketahuan. Tambah gini-gini, saya bilang udah diam aja. Enggak kan? Artinya bahwa proses kita untuk baik ini lama enggak? Lama gitu loh. Sampai mungkin orang-orang pun dah, mungkin kalau jenengan sekarang ini nemui guru SD jenengan, nemui guru SMP jenengan kaget mungkin. Loh wis jilbaban toh ngono. Kaget yakin toh. Wes saiki solihah toh. Kaget gitu. Karena kita dulunya nel-nelan. Sing-sing. Yeah. Wong wedok hobine penekan. Wong wedok hobine prenggon. Itu ngerti itu. Jadi kaget gitu loh. Ya. Wong saya itu sekarang misalkan menjadi pendakwah itu teman-teman saya itu masih nggak yakin no. Berarti kan ada tanda kutip. Emang saya dulunya nakal saya bilang gitu. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Nih, jadi ayo ya kita berikan peringatan ya dengan kasih sayang. Ya, kita ajak teman-teman kita yang belum tersibirah, yang belum tercelup, yang belum terwarnai oleh syariat, ayo kita ajak apalagi keluarga kita. Maka teman-teman kalau kita lihat dalam kitabnya Imam Bukhari, ya, kitab Al-Adabul Mufrad, ketika membahas kata silaturahim, tidak ada penjelasan beliau kecuali apa? Silaturahim itu kaitannya dengan kerabat. Ya, kalau saya dengan jenengan ini udah lebih kepada silatul ukhuwah. Ya. Silaturahim itu kerabat yang ada hubungannya dengan rahim. Sebenarnya itu, cuman dalam prakteknya kita ini kalau kepada teman-teman itu bisa betah, bisa kuat untuk mendakwai, tapi kepada keluarga kita kenapa kemudian kita gampang sebel? Ya kan? Kenapa kita gampang memutuskan dan mencetuskan kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan? Dalam urusan harta pun juga begitu. Ketika ada seorang sahabat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, aku ingin wakafkan semua hartaku kepada engkau, kepada Islam melalui engkau. Dia tanya, kamu punya keluarga, kamu punya kerabat, punya. Jangan kamu serahkan semuanya. Kerabatmu butuh, ponaanmu perlu, anak-anakmu jangan ditinggalkan dalam keadaan miskin, sehingga mereka nanti yatasa'alun meminta-minta. Jamaah yang berbahagia, ya insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di sini dikatakan, ya setelah yang pertama itu, yang kedua warabbaka fakabbir. Ya, kemudian setelah kamu ajak untuk beri peringatan, terus dalam memberi peringatan itu warabbaka fakabbir. Jadi kepada Robmu dan karena Robmu fakabbir maka agungkan. Maksudnya apa teman-teman di sini? Mengagungkan Allah itu yaitu dengan dakwah tauhid. Mengagungkan Allah itu mengajak saudara-saudara kita agar tidak berbuat syirik. Yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengagungkan diri kita. Nah, bukan untuk membawa nama kita supaya besar. Barang siapa yang ingin membesarkan namanya, ya, yang ingin membesarkan namanya, ya, dengan cara menempel-nempelkan dalam arti apa ya? Jadi kalimat-kalimat Allah diatur sedemikian rupa hanya untuk membesarkan dirinya, ya. Dakwah-dakwah hanya dijadikan alasan untuk membesarkan namanya, yakin dia nggak akan pernah besar. Tapi justru dengan engkau mengagungkan Allah, maka namamu akan kena sabab agungnya asmanya Allah. Jadi ketika kita berdakwah, ngajak orang, jangan baper. Ya. Ya kan kadang-kadang kan kita ini ngajak ini karena Allah. Gini loh teman-teman, misalkan nih, jenengan pernah nggak nasihati teman-teman? Pernah ya? Terus teman-teman jenengan membalas keburukan pada jenengan dengan kalimat-kalimat yang gak enak banget. Ya, jenengan, Mbak, setahu saya Mbak, apa ya, kalau PKK minjemi uang 1 juta, terus nanti baliknya 1.200.000, itu dilarang loh Mbak, gitu. Wah, kita kan pengen menghindarkan teman-teman dari riba tuh rencananya. Tapi apa langsung,
Oh jazakumullah khairan ya Allah, saya udah dinasehati. Enak banget dakwahmu kayak gitu mah. Oh makasih ya Allah, makasih, makasih gitu. Jazakumullah khairan ya, saya udah dikasih tahu. Oh riba tuh kayak gitu. Iya mbak, ini menurut yang dipahami, saya ngaji itu nggak boleh loh mbak gitu. Oh ya Allah, makasih ya. Gitu. Langsung gitu kah? Enggak. Ceramah meneh. Kono ning mimbar kono gitu. Baru ngaji 2 hari aja jadi ustazah. Ya Allah jamaah. Ya kan? Ya kan kita ini kan ngajak baik gitu loh. Tapi belum tentu yang diajak itu langsung dia berubah untuk baik. Belum tentu. Maka ingat, ngajak kita ini karena Allah, ingin mengagungkan Allah. Jadi kalau dia nggak nerima ajakan kita, dia marah-marah sama kita, udah biasa aja. Ya, biasa aja. Ya. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan, maka ketika kamu memberikan peringatan-peringatan itu, niatmu adalah karena untuk mengagungkan Allah Ta'ala, bukan untuk mengagungkan dirimu. Kamu mendakwahkan kebaikan-kebaikan itu bukan supaya kamu dibilang bahwa kamu adalah orang-orang baik, kamu adalah orang-orang suci. Tapi yang maha suci adalah Allah. Dan Allah mensucikan hamba-hamba yang dikehendakinya. Ya, ayo kita berdakwah, dan dakwah kita harus apa? Mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri kita. Ya, maka banyak sekali kan orang-orang yang nyesel gara-gara apa? Dia pengen besar namanya dengan berbagai dakwah yang dia lakukannya, tapi itu adalah niatan yang salah. Jadi kalau kita ngajak karena siapa? Allah, dan untuk mengagungkan asma Allah. Wasiyabaka fatohir. Dan hendaknya wasiyabaka, kepada pakaianmu fatohir, maka bersihkanlah. Jamaah, kalau saya simpulkan dalam tafsirnya Imam As-Sa'di, siap di sini ada 2 makna. Siap itu kan sebenarnya pakaian ya, siabun ya. Dan pakaianmu bersihkan. Dalam berdakwah, satu ya, kita tadi diperintahkan untuk apa? Bangun berdakwah. Yang kedua, dalam dakwah kita harus apa? Mengagungkan Allah, nama Allah, bukan mengagungkan diri kita. Yang ketiga, dalam berdakwah, wasiyabaka fatohir, maka bajumu bersihkan, sucikan. Sekali lagi, makna baju di sini, kalau saya simpulkan dalam tafsir ini ada 2. Siap di situ adalah amal. Ya, siap di situ adalah amal perbuatan kita. Kita dalam berdakwah, nanti nyambung dengan yang pertama tadi, bahwa dakwah kita ini sekali lagi bukan lisan saja, tapi siap di situ amalan-amalan kita. Maka hindarkan dari riya, hindarkan dari sombong, hindarkan dari iri. Waduh, saiki kono ngedeki pengajian nih. Waduh, ancaman ini. Wah, ya Allah. Wong temen kita dirikan pengajian kok disebut ancaman. Mungkin pakai analisa SWOT itu gitu ya. Ya. Ini mungkin ada kekuatan, ini ada kelemahan, ini ada ancaman, ini ada peluang. Ya. Jamaah, ada saudara-saudara kita kaum muslimin mendirikan sekolah di situ, mendirikan madrasah di situ, mendirikan masjid di situ. Jangan dianggap bahwa itu adalah musuh kita. Kan mitra kita, teman kita, saudara kita. Ya kan? Jadi semakin banyak majelis-majelis taklim, insya Allah kemungkaran semakin berkurang. Keburukan semakin hilang. Kalau kita masih sedih ketika ada majelis taklim tumbuh di sekitaran kita, kita merasa umatnya bakal berkurang, koreksi deh hati kita. Emang kita selama ini mau mendakwah atau mengumpulkan jamaah? Ya. Mau menebarkan kebaikan atau hanya yang penting orang-orang ramai mendatangi kita? Saya tadi baru di WA sama salah satu pengelola pengajian.
Ustadz, pengajian di tempat kami itu jumlahnya hanya 10 orang Ustadz. Sepertinya Ustadz nggak nyaman ya, nggak 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 biasanya ya. Ya, saya jawabnya piye Jal? Ya Allah, saya bilang, jangankan ini 10. Wong satu aja saya pernah kok jamaah. Satu aja saya datangi. Istriku. Ya. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tidak. Bukan itu niatan kita dalam berdakwah. Sampai kadang-kadang kalau ngundang itu, ada yang ya Allah ya, menyertakan jumlah apa pesertanya. Ustadz, insya Allah nanti pengajian yang akan diisi Ustadz, pesertanya 500 sampai 700 gitu. Ngapain gitu sih? Apa nggak perlu gitu ya Ustadz, nggak perlu. Saya 1, 2, 3 nggak ada salahnya dalam berdakwah, karena tujuan kita bukan jumlah jamaah yang banyak, tapi tersampaikannya bagaimana nilai-nilai Islam itu sehingga membawa perubahan. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kembalikan tadi itu, ya, wasiyabaka fatohir, bajumu bersihkan, ya, bersihkan embel-embel sesuatu dari dirimu, ya. Atas nama di sini bukan atas nama saya ini dan itu, tapi yaitu kita saudara yang ingin sama-sama mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Gitu. Jenengan juga begitu mendakwakan orang, ya, mendakwai orang. Jangan sampai ada niatan-niatan tertentu. Nanti di akhir di ayat 7 nanti kita bahas insya Allah. Nah ini yang pertama. Ya, jadi bajumu bersihkan adalah amalmu bersihkan. Ya, di situ menghilangkan berbagai dari amalan-amalan yang bisa membatalkan kebaikan. Menghilangkan amalan-amalan yang bisa merusak niatan-niatan. Harus dijauhkan dari diri kita dalam berdakwah. Ya. Kemudian yang kedua, wasiyabaka fatohir, siap di situ, ya siap yang artinya pakaian. Ya, artinya bahwa syariat ini memperhatikan pakaian juga. Ya, bahwa Islam ini memperhatikan penampilan. Ketika Nabi bersabda la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sekalipun sebesar biji sawi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di sana ada seorang laki-laki yang suka pakai baju bagus, pakai sendal bagus. Maksudnya apakah itu termasuk orang yang sombong?" Apa jawab Nabi? Innallaha jamil. Allah itu zat yang maha indah. Wa yuhibbul jamal. Dan Allah itu mencintai keindahan. Apalagi wanita. Sangat syarat banget dengan keindahan. Ya kan? Maka sering saya sampaikan wong wedoi pokoknya nek dikai 2 itu udah aman tentram. Apa itu? Penghormatan dan penghargaan. Ya, penghargaan itu apa? Seorang suami harus rajin-rajin. Kok ini kok di kolam tuh Pak? Ya Allah. Saya baru sadar ternyata di kolam. Mungkin kalau kurang sejuk dialirkan Bu. Masya Allah, ya sudah. Masya Allah. Ini telaga Kausar yang dicicil di dunia ini. Masya Allah. Gak sadar ternyata kolam ya. Oke deh, kembali. Bapak-bapak yang hadir nih mewakili bapak-bapak yang gak hadir ya. Tolong kasih penghargaan sama istri-istri jenengan. Ya. Penghargaan beliau itu nggak ruwet-ruwet ya Bu ya. Ya, berapa gram? Udah nyaman dia Pak. Menurut saya gitu ya, berapa gram gitu. Ya, gula loh maksudnya loh ya. Gitu. Oke, jadi ada hadiah untuk istri. Ya, beri hadiah apalah, geplak ada apa apa gitu ya, hadiah gitu. Ya.
Belas. Yang kedua, wanita itu juga butuh yang namanya penghormatan. Jadi dihargai dan dihormati. Ya, penghargaan yang paling ya tadi itu, penghormatan yang paling diinginkan oleh seorang istri apa? Pujian. Kuitok. Oh Masya Allah ibu, Masya Allah istriku. Gitu kan dia udah. Gitu. Karena saya merasakan banyak banget ibu-ibu yang curhat menyampaikan bahwa suaminya tuh jarang banget. Ya, iya. Karena bapak-bapak lebih nyerangnya wanita dengan hadis Nabi bahwa banyak wanita-wanita yang kufur gitu kan. Banyak wanita-wanita yang tidak berterima kasih kepada suami. Tetapi sebenarnya juga banyak bapak-bapak itu ketika istrinya melakukan kebaikan tuh nggak ada apresiasi. Mbok yo ngucapke, oh makasih ya Ma ya, sampahnya udah dibuang, ngono tak yo ora. Insya Allah. Teko, iki mau sing buang sampah siapa? Saya lah wahai suamiku, wajar. Wajar ya Allah. Pewelit pol gitu tuh. Ya. Oke, jamaah yang berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya. Apalagi tadi terkait dengan siap pakaian ya. Ya pakaian bagus, pakaian indah itu enggak masalah. Gitu ya. Enggak masalah. Ya selama memang apa? Dua hal yang dilarang oleh Nabi. Apa itu? Fi ghairi sarofin wala makhilatin. Dalam bab pakaian larangannya dua. Yaitu fi ghairi sarofin wala makhilatin. Jangan terjadi pemborosan dan jangan terjadi kesombongan. Itu aja. Ya. Jadi prinsip dalam berpakaian itu menutupi aurat ini dan seterusnya bagus, indah, oke. Yang penting tidak boros dan tidak sombong. Boros itu ya memang relatif ya. Kadang-kadang ya ibu-ibu kan sehari ganti berapa bu? 3 kali. 3 kali ya. Esok, awan, sore. Iya ya. Ya, sampai ada yang ibu-ibu itu konsultasi sama saya, Ustadz bagaimana hukum apa? Supaya ketiak itu nggak banyak mengeluarkan keringat. Ya. Itu ada namanya mengambil apa ya? Hormon apanya itu loh. Ya, jadi ada hormon yang diambil, ketika hormon itu diambil sehingga ketiak ini nggak banyak apa mengeluarkan itu. Pakai tawas. Iya itu. Oh. Tapi itu bukan mencabut hormon, Bu. Ini mencabut hormon gitu loh. Artinya memang banyak wanita kadang-kadang mohon maaf ya, ini hal-hal wanita ya. Ini kadang-kadang memang mohon maaf ya karena dia harus kerubutan gitu, apok gitu. Nek saya tambah senang ketemu wanita yang apok-apok begitu jemaah. Artinya bukan istrinya loh ya. Ya, ketika ketemu sengak-sengak gitu kan berarti jadi tidak ada fitnah gitu loh ya. Tapi kalau dia harum, konslet semua. Nah, gitu loh ya. Jadi sengak-sengaknya itu sengak-sengak menjaga diri gitu. Oke, karena memang keadaannya begitu, ya keadaannya begitu, ya. Ya, tapi jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kembali lagi di sini, bahwa innallaha jamil wa yuhibbu jamal, Allah itu indah mencintai keindahan. Jadi nggak masalah ketika ibu-ibu, bapak-bapak pakai baju yang bagus ya, yang menutupi aurat, selama tidak apa tadi apa? Saraf, tidak boros dan tidak apa? Sombong. Itu boleh, nggak masalah. Nah, siap di sini bukan hanya bagus dan ini tadi, tapi apa? Fatohir, bersihkan dari najis. Yakinkan bahwa ibu-ibu hati-hati banget dalam urusan najis. Hati-hati banget. Ya, bedanya pakaian laki-laki sama perempuan di mana? Kalau laki-laki itu disunahkan supaya tidak menutupi mata kaki. Ya, walaupun ini nanti terjadi khilaf di antara ulama ya. Ya, kalau saya memang lebih menjaga, lebih hati-hati saja gitu ya. Saya tidak menutupi mata kaki gitu. Misalkan ada yang menutupi pun kita tidak boleh mengatakan, oh ini haram, ahlu bid'ah, neraka, nggak boleh. Karena itu ada perbedaan ulama terkait disombongnya. Jika dia menjulurkan tapi tidak ada rasa sombong, insya Allah nggak masalah gitu.
Jadi tapi saya mengambil yang lebih aman. Adapun wanita dia dibolehkan untuk krengseh, ya kan? Dibolehkan. Krengseh itu apa? Melantai. Masuk melantai? Nyapu jalan. Melantai. Masuk melantai sih? Menutupi mata kaki bahkan dibolehkan kelebihan berapa satu jengkal. Boleh, nggak apa-apa. Dilebihkan itu nggak apa-apa. Nah kenapa? Yang pertama, ya kakinya wanita itu ya aurat. Ya, ya kalau di Indonesia sudah lumayan dipakai kaos kaki, ya kan? Tapi jenengan juga harus punya ilmu manajemen kaos kaki supaya ratuku terus boros kaos kaki ya toh. Kadang-kadang mulai kok pengajian diuncalke. Ya, sing siji ketemu sing siji ora. Boros. Pas besok-besok ya mindah-mindah kursi, resek-resek untuk kaos kaki siji kanan kabeh. Limo tangan kabeh jamaah. Makanya yang bisnis kaos kaki kayaknya lancar ya. Karena saya paham banget tentang kaos kaki ya. Oke, jamaah yang berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi juga tetap kudu ngerti bahwa ini najis atau tidak. Kenapa ada teman-teman yang kadang-kadang di kamar mandi ada sandalnya? Ya, ya mungkin dia lebih hati-hati supaya apa? Eh, ketika ke sana dia pakai sandal dan seterusnya. Ya, kemudian bukan sandal yang dibawa dalam dibawa keluar. Ya apa beda nih? Gitu. Kemudian ketika ditanya, bagaimana Ustadz yang nyaruk-nyaruk tadi pakaiannya? Yang nyaruk-nyaruk tadi itu, kalau memang itu kena najis, sarukan pertama, sarukan yang kedua insya Allah mensucikannya. Karena debu itu mensucikan. Cuma nek ketok ejek ngetel warnanya kuning melu, ya tetap harus dibersihkan. Gitu ya. Jadi kalau sudah ya ngetel itu harus dibersihkan ya. Oke, jamaah yang berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi hati-hati dengan pakaian. Kenapa? Karena Imam As-Sadi mengatakan, karena ketika kita mengajak orang untuk baik, di antara ngajak orang baik adalah sholat kan gitu. Dan sholat nggak bakal diterima kalau masih ada najisnya gitu. Ya, najis yang udah kita ketahui najisnya, ya kita harus bersihkan, harus kita tinggalkan gitu. Nggak boleh ada kecuali kita udah selesai sholat, kemudian baru ngerti ternyata dipakainya ada najisnya. Sebagian ulama mengatakan sholatnya tetap sah, udah selesai gitu ya. Jadi pakaian ini penting sekali jamaah di dalam Islam. Artinya bahwa Islam memperhatikan bagaimana kita berpakaian ya, dari kebersihannya ya. Kemudian ya kalau di Indonesia ada tambahan cocok warna. Kalau di Indonesia, nek warna iki ambek iki ra patut, gitu. Ojo gitu wis sampiran mlaku gitu. Ya, ini gak cocok gitu. Tapi itu bukan prinsip. Indah oke, ya dilihat oke, tapi itu bukan prinsip. Jangan gara-gara arep pengajian tasnya gak podo ambek klambine ra budal. Ya, gara-gara sendal atau sepatunya nggak cocok dengan roknya, nggak berangkat. Ya Allah, ini mau pengajian atau mau fashion show? Gitu loh jamaah. Jadi itu nggak prinsip. Ya itu nggak prinsip ya. Diperhatikan monggo, tapi bukan menjadi prinsip. Prinsip itu ya primer banget gitu loh ya. Pokoknya kudu ngene, nggak usah gitu. Ya harusnya jangan udah nyiapkan nek pengajian nih klambine iki, cadare iki, terus roke iki ya atau bablasane iki. Nek tas kan jadi nggak ganti-ganti kan? Nah, tas itu jenengan kan jadwalnya dari siji kayak wong sekolah kae. Fikih yo mlebu, tafsir yo mlebu. Ya, nanti nek pengajian pokoknya tasnya sing iki ngono. Nek metamet tuh nanti keliru. Ya, ganti sesuk nggawa tas isine ganti tibake blonjo. Ini yang boleh. Oke, wasiya baka fatohir, bersihkan pakaianmu, bersihkan amalanmu, bersihkan hatimu dalam berdakwah. Ya, tidak boleh kemudian kita mengotori, menajiskan apa? Amalan, membuat najis pakaian dan yang lainnya. Kemudian jamaah yang berbahagia, yang keberapa sekarang? Ayat ke-6 ya? 5. Ya.
Kelima, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah oleh kalian keburukan. Yahtamilu annal murada birrajzi al asnama wal ausana allati ubidat ma'allahi fa amarahu bitarkiha wal bara'ati minha wa mimman nasaba ilaiha min qaulin au amalin. Naam. Ini di tafsirnya Imam As-Sa'di, warrujza fahjur, dan tinggalkan oleh kalian perbuatan jelek, perbuatan buruk. Apa yang dimaksud rijis di situ? Dan kata rijis di sini mengandung makna al-asnam wal ausan. Patung-patung dan berhala-berhala, atau intinya sesembahan selain Allah. Ya, kita harus meninggalkan itu. Nah, patungnya kemudian berhalanya ini biasa allati ubidat sama Allah, dijadikan sesembahan oleh orang bersama Allah. Jadi ada hamba-hamba ya, itu yang menyembah Allah di satu waktu, di selain waktu yang lain dia menyembah siapa? Patung dan ini seterusnya. Maka ini nggak boleh. Terus yang kita tinggalkan bukan hanya patung-patungnya saja. Artinya kalau patung-patung itu insya Allah kita meninggalkan. Iya kan? Dan saya selektif ya soal jenengan sepaham dengan saya atau enggak ada masalah. Mohon maaf saya kalau diajak rihlah atau piknik atau apa ya kunjungan-kunjungan saya memilih untuk meninggalkan yang bersifatnya seperti itu. Yang patung-patung yang di sana ada yang beribadah kepadanya, yang menyembah kepadanya. Kenapa? Ya, oke kan ini kita fangdur kita diperintahkan wasiru fil ard, berjalan di muka bumi. Oke, kalau itu bekas-bekasnya sudah tidak ada aktif, mungkin kita bisa melihat, oh Allah menghancurkan mereka, Allah menghancurkan mereka, ya. Kemudian kalau itu masih aktif, masih disembah, masih dimuliakan, masih diibadahi, ngapain kita ke tempat itu? Coba bahasanya gini nih, dia sedang menyekutukan Allah, ya, ya dia sedang menyekutukan Allah, dan kita ngerti, dan kita nggak bisa ngapa-ngapa. Ini dalam akidah kita loh ya. Dalam akidah kita kan gitu. Kita ngerti ini orang sedang berbuat buruk kepada Allah. Dan kita nggak ngapa-ngapa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tegakah? Nek saya tidak memilih di tempat-tempat yang seperti itu. Ya. Ya. Tidak memilih di tempat-tempat yang seperti itu. Pahami Ibu? Cari yang lain-lain. Ya, di mana? Ada banyak destinasi. Ya. Di Pondok A5, oh destinasi wisata religi itu. Yang belum ke Menara Quran bisa ke Menara Quran, ada wisata religi di sana. Ya, ada menara yang jenengan kalau naik ke atasnya bisa melihat Mekah dan Madinah. Bawa HP tapi, ya, bawa HP yang connect dengan internet. Ya. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terus yang lebih penting lagi adalah meninggalkan hal-hal yang biasa. Itu tasyabuh, mirip-mirip dengan apa yang dilakukan penyembah-penyembah itu. Baik ucapan atau perbuatan. Nih, perhatikan jamaah. Jangan kita berucap kalimat-kalimat, beramal amalan-amalan yang biasa dilakukan penyembah-penyembah selain Allah. Ya, maksudnya yang menyembah, yang disembah selain Allah. Ini tinggalkan kalimat-kalimat itu. Contohnya apa? Mohon maaf. Astaga, naga laut. Ini nggak pas untuk kamu. Ya, kita harus ganti kalimat astagfirullah. Ya kan? Kemudian kadang-kadang kan, oh nenek kowe, wah aku udah piye. Kalimat itu gak bagus itu. Oh tujuan nenek kowe aku udah apa? Bukan begitu. Karena Allah menyelamatkan aku. Kadang-kadang itu kan? Atau kadang-kadang guyonan. Misalkan ini jurang, terus dijongkok nih. Oh nenek aku mati kowe. Gak boleh kalimat itu. Yang pertama dia sendiri kan sing joroke kan? Gitu loh. Oh nenek aku mati gue. Nggak boleh kalimat-kalimat itu. Bahkan mengatur kalimat aku dan Allah itu ada caranya. Nggak boleh. Oh ini kalau bukan karena Allah dan aku, maka kamu nggak bakal sukses. Nggak bisa kalimat itu. Kalau kepepet mau disandingkan, pakainya adalah kemudian atau summa. Nggak boleh Allah dan wa. Ya, tapi karena Allah kemudian kamu atau melalui kamu harusnya begitu.
Ini akidah. Ya, alhamdulillah aku ditolong oleh Allah melalui dirimu. Angel tat kalimatnya dadak suwen. Suwen gimana sih, ini akidah gitu loh. Kadang-kadang kan gitu kita ini. Ya kan? Oh, aku nek renek kuis. Raisa apa? Seolah-olah dia yang menyelamatkan dia. Semua karena Allah. Maka kalau ada apa-apa, kalau mau latah yang baik. Alhamdulillah. Gitu loh jamaah. Ya. Jadi kalimat-kalimatnya ini harus perhatikan. Karena Nabi pernah tuh, ya, ketika lewat ada seorang sahabat, kemudian sahabat seingat saya, dia karena diganggu setan kan, dia langsung bilang celaka kamu setan gitu, celaka kamu setan gitu, ya. Nah, justru kenapa kamu bilang begitu? Nah ini saya diganggu setan, saya celakain setan. Justru kalau kamu diganggu setan, kemudian kamu menghujat setan, setan semakin besar. Ya, kalau kamu ingin mengecilkan setan, maka ta'awudlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan lihat temennya ya, pas mengucapkan kayak gitu. Jenengan ta'awud nengok ke kiri. Ya, ini kan dikira aku setan. Enggak sih. Gitu. Oke. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari ucapan, perbuatan, kita harus ngatur bahwa apa yang kita lakukan ini menjauhi dari apa-apa yang biasa dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala. Maka kita tidak boleh tasabuh. Kalau mau tasabuh yang baik. Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mirip-mirip dengan sebuah kaum, dia seperti itu. Maka kalau kita, mohon maaf bukan kita deh, ada seseorang yang dia bermirip-mirip kaum tertentu, ya dia dianggap kaum itu. Ya, mengapa rumah kita mungkin nggak boleh ya, nggak boleh ada salib, nggak boleh ada tanda-tanda yang biasa diibadahi oleh selain Allah. Kita tinggalkan yang kayak begitu. Ya, karena itu tasabuh, menjadikan kita mirip dengan mereka. Tata cara ibadahnya, ya, kenapa kemudian umat Islam ini sangat hati-hati dengan hari raya, terutama tahun baru, ya kan? Ya, tahun baru kenapa kita walaupun ada yang tahun baru ngadakan acara tahajud bersama itu kan bid'ah gitu karena nggak dituntunkan oleh Nabi begitu. Oke dia terserah, yang penting saya mengadakan tahajud itu ya diantaranya adalah bukan merayakan tahun barunya, tapi justru untuk menjaga supaya generasi muda dan teman-teman tidak ikut-ikutan merayakan itu gitu. Kita ajak, ayo kita bareng-bareng dengan muhasabah kajian sampai pagi, masya Allah. Oh itu bid'ah Ustadz, Nabi nggak pernah. Berarti Ustadz telah ngajari jamaah untuk merayakan tahun baru, yaitu dengan apa? Tahajud. Yo terserahlah kalau kamu kayak begitu gitu. Yang penting aku ngamalkan ini aja. Bismillah, niat saya bukan merayakan itu, tapi justru saya meniatkan diri untuk menjaga supaya generasi ini tidak terlarut dalam kenikmatan mereka. Dan kita muhasabah dan seterusnya. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ayo kita bermirip-mirip dengan orang yang baik. Ya saya pakai peci, ya. Ini bukan saya baik, tapi saya berupaya untuk baik dan mirip-mirip orang baik. Namanya ini apa? Muru'ah. Ya. Menjaga muru'ah, kalau ulama-ulama itu menutup kepalanya dengan peci dan apalah ya. Kalau di Turki ya, itu Masya Allah kalau kita lihat di beberapa tempat, itu udeng-udengnya itu gede banget. Saya sampai tanya, kok ada yang gede ada yang kecil. Jadi di kuburannya itu ada udeng-udengannya itu. Kain udeng-udeng, kain mori. Surban, udeng-udeng. Alah, sok-sokan kayak wong kutha wae ora ngerti. Udeng-udeng kan? Gitu. Ya, itu ternyata teman-teman apa tuh? Masya Allah, kadang semakin gede, semakin besar. Itu ternyata kain mori yang disiapkan untuk pengkafanan ketika dia jenazah nanti. Jadi kain morinya itu selalu disiapkan untuk dirinya. Kemana-mana dia sholat, nanti didengarkan gini supaya ininya. Kalau pas gak sholat ditutupkan lagi begini. Itu ternyata kain kafan. Jadi gak sembarangan jamaah. Itu kain kafan yang kalau dia nanti wafat dia dikafani dengan itu. Tabarokar Rahman. Ya, jadi ingat terus kemana-mana. Coba nek nggo kain kafan terus gini arep maksiat kan
mati, ya kan gitu. Ya, artinya aduh mati. Gitu. Jadi gitu. Sama jamaah, saya bukan orang suci, saya bukan orang yang nggak punya nafsu, saya bukan orang yang tidak punya dosa, dosa saya banyak banget.